warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yumna Mabro. Saya Alfiatur Rahmah. Saya Nani Satya. Di sini kami dari kelompok 2 mata kuliah Pengembangan Belajar Pendidikan Agama Islam akan menyampaikan materi mengenai sumber belajar pendidikan agama Islam. Dalam sumber belajar pendidikan agama Islam mencangkup pengertian macam-macam sumber belajar pendidikan agama Islam, fungsi dan peran pendidikan sumber belajar agama Islam, pengembangan sumber belajar agama Islam, dan kriteria pemilihan sumber belajar. Pertama, kita akan mengenal tentang pengertian dari sumber belajar. Sumber belajar itu sendiri adalah sumber baik yang berupa data, orang, ataupun wujud tertentu yang dapat digunakan oleh peserta didik dalam proses belajar, baik secara terpisah maupun secara terkombinasi. Kemudian yang kedua adalah pendidikan agama Islam. Pengertian dari pendidikan agama Islam itu adalah upaya secara sadar dan terencana dalam mempersiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, serta mengimani ajaran-ajaran agama Islam untuk mengamalkan apa yang ada dalam sumber belajar agama Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis. Yang ketiga, mengenai sumber belajar pendidikan agama Islam. Sumber belajar pendidikan agama Islam yaitu segala suatu hal yang bisa digunakan oleh peserta didik untuk menunjang proses belajar mengajar, sehingga memudahkan peserta didik dalam memahami apa yang disampaikan oleh pendidik. Pendidikan agama Islam itu adalah segala suatu hal baik berupa data, orang, ataupun wujud tertentu yang dapat menunjang proses kegiatan belajar mengajar pendidikan agama Islam yang memudahkan peserta didik dalam memahami materi yang disampaikan oleh guru pendidikan agama Islam itu. Kemudian adalah macam-macam sumber belajar. Sumber belajar itu bersumber pada Al-Quran dan Hadis. Kemudian ada juga seperti pesan, orang, bahan, alat, teknik, dan latar. Yang pertama kita akan bahas tentang pesan. Pesan itu berupa sumber belajar yang meliputi pesan formal atau pesan yang dikeluarkan oleh lembaga resmi, seperti kurikulum, silabus, peraturan pemerintah, dan yang lainnya. Yang kedua adalah orang. Orang itu dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama adalah kelompok orang yang didesain khusus untuk menjadi sumber belajar utama yang dididik secara profesional untuk mengajar, seperti guru, konselor, dan yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah kelompok orang yang memiliki profesi selain tenaga yang berada di lingkungan pendidikan, seperti polisi, dokter, dan yang lainnya. Itu juga bisa menjadi sumber belajar pendidikan agama Islam. Yang ketiga adalah bahan. Bahan di sini adalah suatu format yang digunakan untuk menyimpan pesan pelajaran, seperti buku paket, buku modul, dan yang lainnya. Yang keempat itu adalah alat. Alat yang di sini dimaksudkan adalah benda-benda yang berupa fisik yang sering digunakan untuk alat peraga atau untuk menjelaskan materi yang disampaikan. Contohnya seperti alat multimedia dan yang lainnya. Yang kelima adalah teknik. Teknik itu adalah cara atau prosedur yang digunakan orang dalam memberikan pembelajaran. Metode yang diberikan oleh guru terhadap peserta didiknya. Nah, gunanya itu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan oleh pendidik. Contohnya itu seperti metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dan yang lainnya. Kemudian yang terakhir adalah latar atau setting. Latar itu mencangkup tentang lingkungan yang berada di dalam sekolah maupun lingkungan yang berada di luar sekolah. Jadi lingkungan itu dapat menjadi sumber belajar pendidikan agama Islam, tapi tidak hanya lingkungan sekolah. Bisa kita juga mendapat pembelajaran pendidikan agama Islam itu di luar lingkungan sekolah. Kita akan membahas tentang fungsi sumber belajar. Fungsi sumber belajar yaitu yang pertama untuk memotivasi peserta didik yang rendah semangat belajarnya. Yang kedua, dalam rangka pencapaian tujuan pembelajaran.
menjadi daya dukung kegiatan pengajaran. Misalnya, dengan cara memperluas atau memperjelas pelajaran dengan sumber belajar yang relevan. Yang ketiga, mendukung terlaksananya program pembelajaran yang sistematis. Yang selanjutnya adalah peran sumber belajar pendidikan agama Islam. Peran sumber belajar pendidikan agama Islam itu sendiri ada 3. Yang pertama, peran sumber belajar dalam pembelajaran individual. Ini dititik beratkan didik, sedangkan guru hanya sebagai fasilitator atau sebagai penunjang pembelajaran. Yang kedua, peran sumber belajar dalam belajar klasikal. Pola komunikasi dalam belajar klasikal yang dipergunakan adalah komunikasi langsung antara guru dengan peserta didik. Sedangkan hasil pembelajaran itu bergantung oleh kualitas guru, karena guru merupakan sumber belajar yang utama. Yang ketiga, peran sumber belajar dalam belajar kelompok, yaitu BUS atau diskusi singkat, kontrol discussion atau diskusi di bawah kontrol guru, tutorial, tim project, dan simulasi. Dan yang selanjutnya adalah pengembangan sumber belajar PAI. Pengembangan sumber belajar pendidikan agama Islam dapat dilakukan diantaranya yaitu pembelajaran melalui karya wisata atau study tour, pembelajaran melalui hukum belajar Edward L. Thorndike, dan pembelajaran melalui belajar dan banyak mendengar serta melihat. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang kriteria pemilihan sumber belajar. Kriteria pemilihan sumber belajar ada 2. Yang pertama, kriteria secara umum dan kriteria berdasarkan tujuan. Kriteria secara umum. Yang pertama, ekonomis, dalam artian lebih murah. Contohnya pengadaan video tape recorder. Yang kedua, praktis dan sederhana. Contohnya proyektor khusus. Yang semakin praktis dan sederhana sebagai sumber belajar, semakin perlu diprioritaskan untuk dipilih dan digunakan. Yang ketiga, mudah diperoleh, artinya sumber belajar itu dekat, tidak perlu diadakan atau dibeli dari toko. Yang keempat, fleksibel, artinya bisa dimanfaatkan untuk berbagai tujuan instruksional. Yang kelima, komponen sumber belajar sesuai dengan tujuan. Yang kedua, komponen pemilihan sumber belajar berdasarkan tujuan. Tujuan yang pertama, sumber belajar guna memotivasi, terutama berguna untuk siswa yang lebih rendah tingkatannya. Dimaksudkan untuk memotivasi mereka terhadap pelajaran yang diberikan. Yang kedua, sumber belajar untuk tujuan pengajaran, yaitu untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Kriteria ini biasanya digunakan untuk guru dengan maksud memperluas bahan pelajaran, melengkapi berbagai kekurangan bahan, serta kerangka mengajar yang sistematis. Yang ketiga, sumber belajar untuk penelitian merupakan bentuk yang diobservasi, dianalisis, dicatat secara teliti, dan lain sebagainya. Biasanya, sumber belajar ini diperoleh secara langsung dari masyarakat atau dari lingkungan. Yang selanjutnya mengenai pengembangan sumber pendidikan agama Islam dari sudut pandang isi pembelajaran diuraikan sebagai berikut. 1. Model dikotomis. Pada model ini, aspek kehidupan dipandang sangat sederhana. Pandangan dikotomis inilah yang menimbulkan dualisme dalam sistem pendidikan, yaitu istilah pendidikan agama dan non-agama. Yang kedua, model mekanisme. Model mekanisme ini memandang kehidupan terdiri atas berbagai aspek, dan pendidikan dipandang sebagai penanaman dan pengembangan seperangkat nilai kehidupan. Yang ketiga, model organisme atau sistemik. Sistemik ini berarti susunan yang bersistem dari berbagai bagian jasad hidup untuk suatu tujuan. Dalam konteks pendidikan agama Islam, model sistemik bertolak belakang dari pandangan bahwa aktivitas kependidikan merupakan suatu sistem yang terdiri atas komponen-komponen hidup yang bekerja sama secara terpadu menuju tujuan tertentu, yaitu terwujudnya hidup yang religius atau dijiwai oleh ajaran dan nilai-nilai agama. Kesimpulannya, sumber belajar pendidikan agama Islam adalah semua sumber, baik sumber data, orang, wujud tertentu yang digunakan oleh peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, mengimani, bertakwa, berakhlak mulia, dan mengamalkan ajaran Islam yang berdasarkan Al-Quran dan hadis. Terdapat 2 sumber belajar Islam. Yang pertama, sumber utama terdiri dari Al-Quran dan hadis. Yang kedua, ada sumber tambahan
meliputi manusia, buku, lingkungan, media massa, dan media pembelajaran. Lalu ada peranan sumber belajar. Peranan sumber belajar itu ada bentuk, meliputi bentuk individu, bentuk kelompok, dan bentuk klasikal. Sementara itu, pengembangan sumber belajar pendidikan agama Islam dapat dilakukan melalui dua aspek. Yang pertama, pengembangan dari segi teknisi pelaksanaan, misalnya study tour, lalu menambahkan nilai-nilai pribadi siswa, misalnya tanggung jawab, nilai disiplin, nilai mandiri, nilai pemberian tugas, dan yang lain sebagainya. Serta pengembangan dari sumber belajar pendidikan agama Islam dari segi konten pembelajaran yang meliputi 3 model, yaitu model dikotomis, model mekanisme, dan model sistemik. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai sumber belajar pendidikan agama Islam. Dari materi-materi yang telah disampaikan mungkin banyak kiranya kesalahan atau kurangnya materi yang dalam pembelajaran kali ini. Silakan bisa ditambahkan di komentar. Dari kami cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.